Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Saya yakin suasana Natal masih kita rasakan. Di tahun ini saya mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Kiranya ada harapan baru, ada lembaran yang baru yang boleh kita rasakan daripada Tuhan. Mari sidang jemaat saya udah bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan rasa syukur kita di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu di tahun 2021 kemarin ya Bapa. Segala macam hal boleh terjadi di tahun kemarin Tuhan. Sukacita, duka cita yang boleh kami rasakan di tahun kemarin Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Terima kasih buat setiap lawatan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga pada saat pagi hari ini, di tahun yang baru ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Di tahun yang baru ini ya Bapa, kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang boleh terjadi di tahun ini, di tahun yang baru ini, itu kehendak-Mu saja yang jadi ya Bapa. Kami siap untuk datang padamu menaikkan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Ku tak mampu
Tuhan. Boleh kami lewati itu semua bukan karena kuat kami, itu semua karena penyertaan yang hadir padamu Tuhan. Terima kasih untuk 2021 yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala penyertaan, kasih karunia di tahun 2021 kemarin Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin di tahun yang baru ini Tuhan, kasih karunia itu tidak akan hilang ya Bapa. Pertolongan Tuhan tidak akan hilang Tuhan. Lawatan Tuhan masih akan tetap ada. Karena kami akan percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan. Kita ulang pujian dari awal, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang bisa, ku tak mampu sendiri.
ini Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau ya Bapa. Kami perlu Engkau di tahun ini Tuhan. Kekuatan dari Engkau, lawatan dari Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah kehidupan kami tahun ini Tuhan. Berjalanlah bersama kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya Yesus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap rasa syukur kami ya Bapa, buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan tahun yang baru ini Tuhan, memulai lembaran baru ya Bapa, harapan baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin kami akan dikuatkan, kami yakin kami akan dimampukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Hadirat-Mu jiwaku berserah di hadirat-Mu jiwaku berserah penuh, melenyapkan semua rasa ketakutan, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghidupkan setiap hadirat-Mu Roh Kudus nyata. Roh Kudus nyata atasku. Di hadirat-Mu Roh Kudus surah hidupku, dipenuhi dengan urapan yang baru, dipenuhi
Haleluya, berkaryalah Tuhan. Bekerjalah sekarang ya Bapa. Penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami yang beribadah online di rumah ya Bapa. Kiranya kuasa yang sama dapat mereka rasakan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat memasuki tahun yang baru 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan 2021, tahun yang tidak mudah, tahun yang penuh dengan pergumulan. Kita masih dihadapkan dengan suasana dan situasi pandemik yang betul-betul menghantam seluruh dimensi kehidupan kemanusiaan kita. Tentu banyak korban, banyak hal akibat yang muncul dari situasi ini. Tetapi sekali lagi kita bisa berkata terima kasih Tuhan, karena kita dimampukan, kita dikuatkan untuk dapat melewati tahun 2021 ini. Dan hari ini kita ada di hari pertama tahun 2022. Kita sangat bersyukur kita diberi waktu dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tentu ketika kita memasuki tahun yang baru, ada banyak refleksi yang kita buat, ada banyak permenungan mungkin yang kita lakukan sebagai bentuk evaluasi dari kehidupan kita di tahun yang lalu, untuk menjadi modal bagaimana kemudian kita menjalani hidup di tahun yang baru ini. Mungkin dalam doa, dalam perenungan Bapak Ibu ada banyak hal yang Bapak Ibu doakan, Bapak Ibu harapkan di tahun ini. Karena tentu sekalipun kita sudah melewati tahun 2021, bayangan tantangan 2022 mungkin masih ada di dalam benak pikiran kita. Tantangan pergumulan yang kita hadapi hari ini belum selesai. Dan kita masih membutuhkan perjuangan demi perjuangan. Dalam ibadah Natal, saya menegaskan tentang pentingnya komitmen dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melandaskan seluruh komitmen saudara pada sebuah pengharapan, keyakinan kepada Allah bahwa Dia yang telah memimpin kita di tahun 2021 tidak akan pernah berhenti untuk memimpin kita. Dia terus akan memimpin kita di tahun yang baru ini. Saya akan ajak Bapak Ibu membaca kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13 dengan tema Dia Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin istilah Alfa dan Omega adalah istilah yang asing bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengar kata Alfa mungkin ingat motor Yamaha Alfa. Masih ingat enggak motornya Yamaha? Yang punya motor Yamaha dulu pasti ingat ada Yamaha Alfa.
Atau kalau sekarang Bapak Ibu lebih akrab dengan istilah-istilah Alfa dan Omega atau huruf-huruf Yunani ini karena COVID. Nah, strain pertama itu disebut strain Alpha, lalu ada Beta, lalu ada Gamma, lalu yang agak serem itu Delta yang dari India, terus Epsilon, Zeta, Eta, yang terakhir yang agak mengerikan Omikron. Apakah setelah Omikron ada lagi? Tidak tahu kita. Apa nanti sampai Omega? Saudara yang mengingat istilah Alfa dan Omega mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang hari-hari ini kita hadapi. Namun istilah Alfa dan Omega ini sebenarnya adalah huruf-huruf Yunani. Huruf-huruf Yunani. Di mana huruf Yunani itu dimulai dengan Alfa, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Si, Omikron, Pi, Rho, Mas, Tau, Upsilon, Omega. Diakhiri dengan Omega. Alfa dan Omega. Ketika kitab Wahyu memperkenalkan sosok Yesus yang akan datang sebagai Dia yang disebut Alfa dan Omega, Yohanes ingin menegaskan siapakah Yesus bagi umatnya itu. Siapakah Yesus bagi orang percaya yang hidup di tengah-tengah pergumulan. Ini konteks kitab Wahyu. Jadi konteks kitab Wahyu itu adalah sebuah surat, bisa dikatakan begitu, surat, karena kitab Wahyu itu bentuknya macam-macam. Ada bentuk surat, juga ada bentuk nubuatan, juga ada bentuk yang disebut dengan jenis sastra apokaliptik. Jadi kitab Wahyu itu mengandung 3 jenis sastra. Nah, yang pertama kita lihat bahwa kitab Wahyu ini adalah sebuah surat yang ditulis kepada 7 gereja di Asia Kecil. Situasi yang dihadapi oleh 7 gereja di Asia Kecil itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pergumulan. Kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan yang begitu berat. Tentu tantangan di setiap zaman itu beda-beda. Tetapi kalau mau dirasakan, mungkin kita tidak bisa mengatakan yang dulu lebih ringan atau yang dulu lebih berat dan sebagainya. Ya, setiap orang punya pergumulannya masing-masing dan punya rasa terhadap persoalan itu masing-masing. Ada yang menganggap bahwa itu ringan, tapi ada juga orang yang menganggap itu berat. Konteks kitab Wahyu ini diberikan kepada jemaat yang sedang berada di dalam pergumulan, ada di dalam penindasan, ada di dalam sebuah tantangan. Kekristenan mereka, keyakinan mereka, kehidupan mereka untuk mengikut Kristus mengakibatkan mereka ada di dalam sebuah tekanan-tekanan kehidupan yang berat. Yohanes dalam rangka menyampaikan sebuah pesan penting yang menolong mereka untuk dapat tetap kuat, dapat tetap tegar menghadapi pergumulan itu, menunjukkan salah satu pemahaman yang harus umat atau orang percaya pahami tentang Yesus, yang pada waktu itu membuat mereka tertekan, yang pada waktu itu membuat mereka tertindas, yang membuat waktu itu mereka harus mengalami begitu banyak aniaya. Siapakah Yesus? Siapakah Yesus itu? Yohanes memperkenalkan bahwa Yesus itu yang disebut Alfa dan Omega. Jadi gagasan Yesus sebagai Alfa dan sebagai Omega, yang awal dan yang akhir, adalah tema utama di dalam kitab Wahyu ini. Salah satu tema utama di dalam kitab Wahyu ini, Yesus adalah Alfa, Dia yang awal, dan Yesus adalah Omega, Dia juga yang akhir.
Hal itulah kemudian yang disampaikan di dalam Wahyu pasal 1 bagian awal. Jadi kalau saudara membaca kitab Wahyu pasal 1, saudara akan diperkenalkan tentang Yesus yang adalah Alfa dan Omega dalam ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa Yesus? Siapa dia yang disebut Alfa dan Omega? Dialah firman Tuhan Allah. Dia adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini kalau bicara tentang tenses, 3 tenses itu dimiliki dalam gagasan Yesus. Yang ada sekarang, yang sudah ada sejak dulu, dan yang akan datang. Present, past, future. Sesuatu yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya bahwa Yesus adalah dia yang mengawali, dia yang ada, dan dia yang akan mengakhiri. Nah, itu di dalam ayat yang ke-8 dari pasal 1. Lalu kemudian gagasan kitab Wahyu tentang Alfa dan Omega di samping ayat yang kita baca ini, yang adalah ayat bagian pasal terakhir dari kitab Wahyu, juga disebutkan di dalam Wahyu 21 ayat 6. Dikatakan demikian, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara, dengan melihat bahwa gagasan dialah, Yesuslah Alfa dan Omega, Alkitab ingin menyampaikan beberapa pesan penting bagi kita hari ini. Bagi kita yang membaca, bagi kita yang hari ini memasuki tahun yang baru, bagi kita yang mungkin masih bertanya-tanya tentang seperti apa kondisi kehidupan tahun yang baru, tentang kita yang mungkin masih merasakan keraguan, bagaimana saya ingin dan saya bisa memasuki tahun yang baru. Yang pertama, saudara, gagasan dialah Alfa dan Omega ingin menyatakan bahwa Yesus yang disebut oleh Yohanes, yang akan datang, yang sudah mengerjakan karyanya, yang sudah ada sejak awal, dan yang sekarang dinantikan oleh setiap umat manusia, adalah penguasa alam yang telah menebus hidup umatnya. Nah, ini yang mau ditegaskan oleh Yohanes kepada setiap orang, baik kepada pembaca kitab Wahyu pada waktu itu yang ada di dalam pergumulan, yang sedang bertanya-tanya tentang hidup dan masa depan mereka, tentang Yesus, tentang keyakinan mereka. Yohanes ingin mengatakan, Yesus yang engkau yakini sebagai Tuhan adalah penguasa Allah yang telah menebus hidup umatnya. Jadi apa yang disampaikan, saudara, di dalam kitab Wahyu tentang gagasan Alfa dan Omega, pertama itu dia ingin menegaskan tentang Allah yang telah menyatakan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ketika Musa bertanya, nanti aku mau nyebut apa dan aku mau memberitahu orang Israel seperti apa tentang Allah itu. Allah kemudian berkata, aku adalah aku. Ehye, Esher, Ehye. Yang nanti kemudian di dalam perjanjian baru digaungkan kembali oleh Yesus dengan kata-kata aku adalah, aku adalah. Nah, kalau saudara baca Injil Yohanes, kan dikatakan aku adalah pintu, aku adalah gembala, aku adalah roti hidup. Semua gagasan ini, termasuk yang kita baca di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13 tentang Alfa dan Omega, ingin menegaskan bahwa yang berkata aku adalah Alfa dan Omega adalah dia yang dulu berkata aku adalah aku. Siapakah dia?
Nah, Yesaya 44 ayat 6 menegaskan ini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yang pertama, saudara, ketika Yohanes menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, ia ingin menyatakan bahwa Yesus adalah penguasa alam. Dialah yang telah menebus hidup umatnya, dan ini yang kemudian dilakukan Allah kepada Israel melalui Musa. Ini juga yang kemudian didengungkan oleh Yesaya. Ini juga yang dibawa oleh Yesus di dalam peristiwa Natal. Dan ini juga yang akan kita lihat di dalam karya penebusan sampai pada akhir zaman. Bahwa Yesus adalah Allah, penguasa alam yang telah menebus hidup umatnya. Dengan mengatakan dialah Alfa dan Omega, dia ingin katakan. Dan dia ingin sampaikan, Yesus yang hari ini kita sembah, Yesus yang hari ini kita muliakan, Yesus yang hari ini kita beribadah, dialah pribadi, dialah penguasa, dialah penebus hidup umat. Ketika kita memasuki tahun yang baru, saudara tidak berjalan sendiri. Ketika kita memasuki tahun 2022, saudara tidak melangkah sendiri. Sebagaimana Musa ragu, bagaimana aku bisa? Dan bagaimana aku bisa membawa Israel? Katakan bahwa akulah yang menyuruhmu. Aku adalah aku. Kalau di dalam kitab Wahyu ini ingin dikatakan kepada umat, akulah Alfa, akulah yang awal, akulah yang sudah ada, dan yang sekarang ada, dan yang akan datang tetap ada. Aku yang bersama dengan engkau, dan aku hadir untuk menebus hidup umat. Saudara, kita tidak melangkah di tahun yang baru ini sendiri. Tentu pergumulan yang kita hadapi masih banyak. Tentu tantangan yang kita hadapi ke depan mungkin belum pernah bisa kita pikirkan. Namun dapat kita bayangkan, 2022 di tengah suasana pandemi, di tengah keadaan seperti ini, di tengah situasi kondisi yang seperti ini, kita bisa membayangkan kira-kira kesulitannya. Kita bisa membayangkan kira-kira tantangannya. Tetapi hari ini sama seperti Yohanes ingin menguatkan kehidupan 7 gereja di Asia Kecil, Tuhan juga datang ingin menguatkan kita bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Engkau berjalan bersama dengan Yesus yang adalah penebus hidup. Yang kedua, saudara, gagasan Alfa dan Omega itu menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Apa yang kita baca di dalam Yesaya apa yang kita baca dalam Wahyu 22 ayat 13 tadi adalah ungkapan yang ingin disampaikan sebagaimana yang juga terekam di dalam gagasan kitab Yesaya pasal 48 ayat 12. Dikatakan demikian, dengarkanlah aku, hai Yakub, dengarkan, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama. Nah, sekarang tekanannya itu, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tekanan utama yang ingin disampaikan Yesaya 48 ayat 12 yang kemudian didengungkan dengan gagasan Alfa dan Omega tadi, ingin menegaskan bahwa aku tetap sama. Amin. Amin. Tuhan saudara tetap sama. Kita yang seringkali tidak sama. Nah, turun naik. Itu kemanusiaan kita. Itu persoalan kehidupan kita. Karena kita mudah terganggu oleh kondisi, situasi.
mood kita bisa berubah, kondisi psikologis kita bisa berubah. Siapapun, kita itu bisa berubah. Kalau lagi happy ya bisa kita baik-baik suasana hati kita kan. Tapi kalau suasananya penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, lagi tidak punya uang, lagi lapar, nah moodnya bisa turun naik. Makanya kadang tensinya bagus, kadang tensinya naik, kadang tensinya rendah, kadang tensinya tinggi. Itu kondisi kehidupan kita. Lagi mikir banyak, kondisi kita lagi bisa drop, psikologis kita drop, mental kita juga drop. Itu kemanusiaan. Itu keberadaan kita sebagai manusia, siapapun. Mau jemaat, mau hamba Tuhan, sama. Saya juga sama dengan saudara. Itu kita. Tetapi bersyukurlah kita, umat Tuhan, bahwa kita itu tidak mengandalkan diri kita kepada kemanusiaan yang ada di sekitar kita saja. Tetapi kita diberitahu oleh firman Allah bahwa engkau berjalan bersama pribadi yang disebut tadi Allah penebus, yang juga setia. Yesaya 48 ayat 12 tadi katakan, dengarkan hai Yakub, dengarkan hai Israel, engkau yang kupanggil. Hari ini firman Tuhan berkata, dengarkan jemaat-jemaat, akulah yang tetap sama. Jangan ragukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah meragukan Allah di dalam kehidupanmu, walaupun situasi hidupmu turun naik, yang kadang-kadang membuat kita sering bertanya, membuat kita bingung, membuat kita seringkali menyampaikan sesuatu kepada Allah. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti itu Tuhan? Ketika ada banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab di dalam kehidupan kita, ketika ada banyak pertanyaan yang belum bisa kita cari solusinya, seringkali membuat kita bingung. Tetapi Tuhan ingin katakan kepada kita yang hari ini ada di tahun yang baru, yang hari ini sudah memasuki tahun yang baru, yang hari ini akan berjalan memasuki tahun yang baru, yang mungkin di dalam diri kita masih ada keraguan tentang apa yang akan kita hadapi, tentang seperti apa situasi dan tantangan hidup kita. Tuhan ingin katakan, akulah yang tetap sama. Akulah yang tetap sama. Tuhan kita tidak pernah berubah kasih. Dia tidak pernah berubah cintanya. Dia tidak pernah berubah perhatiannya. Dia selalu ingin menegaskan, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang sudah ada, yang ada sekarang, dan yang akan datang. Akulah yang setia. Kalau dalam bahasa Injil Matius, aku menyertai kamu, aku berimanuel, aku beserta kamu. Aku yang ada sejak awal, dan aku yang akan ada sampai pada akhir. Akulah yang tetap sama. Saudara tidak bisa menggantungkan dirimu kepada sesuatu yang mudah berubah. Jangan. Kalau kita mau menggantungkan sesuatu kepada yang ada di dunia ini, kita pasti kecewa. Saudara mau menggantungkan kepada apa? Menggantungkan kepada uang, kekuatan, fisik, atau apa saja. Semuanya bisa berubah. Fisik kita bisa berubah. Kalau saudara menggantungkan dirimu dan merasa aman karena engkau merasa kuat, tidak selamanya. 20 masuk oke, 30 oke, ya udah mulai mau masuk 40, ya udah mulai terasa badannya reot-reot, kena hujan sedikit masuk angin, kena hujan sedikit bersih-bersih, kan? Kondisi tidak bagus sedikit jatuh sakit. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita mau andalkan uang kita,
Kadang-kadang menilai uang bisa jadi. Mau andalkan harta kita, Alkitab katakan ngengat dan karat ada pencuri, macam-macam. Ada banyak hal yang tidak bisa kita andalkan di dunia ini. Satu yang saudara bisa andalkan di dunia ini adalah Allah yang hadir bersama dengan saudara. Akulah yang tetap sama. Dia bukan hanya dahulu, dia bukan hanya yang terkemudian, tetapi dia tetap sama. Dari dulu dia tetap sama. Surat Ibrani katakan Yesus Kristus baik dulu, kemarin, sampai selama-lamanya tetap sama. Nah, yang saudara andalkan itu yang konsisten seperti ini. Kita tidak bisa andalkan yang lain. Mengandalkan orang bisa kecewa, mengandalkan manusia bisa kecewa. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak hanya hadir pada saat hidupmu, tapi sebelum engkau ada, Dia sudah ada. Ketika engkau ada, Dia ada. Sampai pada kesudahannya, Dia tetap ada. Dan Dia tetap sama. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia tetap sama. Ketika Yesus berkata, Akulah Alfa dan Omega, Dia ingin katakan, Aku yang mengasihimu adalah Aku yang tetap mengasihimu. Aku yang mencintaimu adalah Aku yang tetap mencintaimu. Sampai putih rambutmu, Aku tetap gendong kamu. Tuhan tidak pernah berubah menganggap kita sebagai anaknya. Mentang-mentang udah tua, udah mengkotan, tidak digendong. Aku tetap gendong kamu, walaupun putih rambutmu. Kita kan malu, udah tua, udah tidak digendong-gendong. Bagi Tuhan tidak. Aku tetap sama, Aku Bapamu yang akan tetap mengasihi. Sampai masa putih rambutmu, Aku tetap menggendong kamu. Aku tetap menjaga kamu. Aku gembalamu yang baik. Saudara, ini penguatan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita ketika kita memasuki tahun yang baru. Ketika Yesus berkata, Akulah dan Alfa dan Omega. Dia tidak hanya penebus kita, tetapi Dia adalah Allah yang setia. Karena Dia tetap sama. Tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apa. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan makna dari Alfa dan Omega ini menegaskan bahwa masa depan kita ada di tangan Allah. Yohanes ingin katakan ketika dia berkata Yesus adalah Alfa dan Omega, dia ingin menegaskan kepada jemaat kalau Dia itu yang awal, Dia yang memprakarsa, Dia yang menyertai, Dia yang memimpin, dan Dia yang menyempurnakan. Maka di hadapanmu ingin dikatakan bahwa masa depan kita ada di tangan Allah. Kenapa? Karena hidup ini dimulai dari Allah. Hidupmu dimulai dari Allah. Dan hidupmu disempurnakan di masa depan oleh Allah. Saudara, 3 pemahaman tentang Alfa dan Omega ini menuntut respon dari hidup itu. Apa responnya? Yang pertama adalah hiduplah dalam ketaatan dan ketabahan di dalam engkau menjalani hidup di dunia. Kalau kau tahu Dialah Alfa dan Omega, maka yang dituntut apa? Dia Tuhan, maka aku harus taat kepadanya. Tapi aku juga harus tabah ketika harus menghadapi pergumulan. Ketaatan, ketabahan adalah nilai yang ingin dilihat oleh Tuhan dari orang-orang yang mempercayainya. Ketaatan dan ketabahan adalah tindakan-tindakan yang Tuhan ingin lihat dari orang yang meyakini bahwa Dialah Alfa, Dialah Omega, Dia yang awal, Dia yang akhir. Tuhan ingin kalau kau percaya bahwa aku ini Alfa dan Omega, kalau aku ini yang sudah menuntun segalanya, memprakarsai segalanya dari awal
dan yang akan terus berjalan menyempurnakan sejarah hidup dunia ini, apakah engkau mau taat padaku? Apakah engkau juga akan tetap tabah dalam imanmu ketika engkau menghadapi pergumulan di dunia? Yohanes ingin menegaskan, sejarah dunia ini ada di tangan Allah. Dia yang memegang sejarah kehidupan. Maka artinya yang dibutuhkan dari kita adalah ketaatan dan ketabahan. Dan yang kedua, respon yang diinginkan oleh Allah dari diri kita adalah menaruh kepercayaan kepada Yesus bahwa hidup kita ada di tangannya. Tahun 2002 sudah kita masuk, sudah kita jalani, sudah kita tapaki. Hari ini kita ada di tanggal 1 Januari. Tidak ada kata untuk mundur, karena memang saudara juga tidak bisa mundur. Mau bertahan, mas tapi di 2021 Desember 31 ya tidak bisa. Saudara akan tetap masuk. Saudara akan tetap menjalani. Saudara akan tetap memasuki tahun yang baru. Kita tidak akan pernah bisa mundur. Kita akan terus berjalan. Namun yang dibutuhkan adalah apa modalmu untuk dapat terus berjalan? Apa yang membuat engkau yakin untuk terus berjalan? Alkitab ingin katakan, berpeganglah terus kepada Dia, Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati kita semua untuk memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan masuk di dalam perjamuan Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Ketika kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, maka Yesus menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita menjadi bagian di dalam kehidupan Kristus. Ketika Dia berkata, Dialah Alfa dan Omega, maka kehidupan kita terhisap di dalamnya. Kita menjadi bagian di dalamnya. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian salibnya, dan kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan. Darah Yesus, hadapkan hidupmu kepada Allah. Salibnya, haleluya, haleluya. Salibnya teramat mulia, oh dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, 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 salibnya teramat mulia, oh dosaku disucikan
darah Yesus, dosaku disucikan. Oh, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, dosaku disucikan. Oh, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa, kami datang kepadamu di tahun yang baru, di mana kami akan mengawali tahun ini melalui ibadah tahun baru ini. Kami datang kepadamu ya Allah dengan penuh kesadaran akan keterbatasan kami, dengan penuh kesadaran betapa lemahnya kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri untuk memasuki tahun yang baru. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang dapat menghantam kehidupan kami, sehingga kami tidak berdaya menghadapi hidup ini. Namun hari ini firman-Mu sudah datang kepada kami, menguatkan kami, menegaskan kepada kami, menghiburkan kami, bahwa Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah yang awal dan yang akhir, Engkaulah yang sudah ada dan yang terkemudian, yang mengawal seluruh kehidupan kami, yang sudah datang untuk menebus hidup kami, yang tetap sama dan menjamin masa depan kami. Kami tidak perlu ragu karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami tidak akan gentar karena Tuhan akan memegang tangan kanan dan membawa kami kepada kemenangan. Karena itu Tuhan, sebelum kami lebih lanjut memasuki hari-hari di tahun 2022, kami ingin melandaskan seluruh perjalanan hidup kami dalam persekutuan dengan Tuhan, khususnya dengan tubuh dan darah-Mu. Biarkanlah hari ini kami merasakan kehadiran Tuhan, dan kami mendapatkan kekuatan Tuhan, berkat Allah, untuk menolong, untuk memimpin, untuk menyertai, untuk menuntun kami memasuki tahun 2022 ini. Karena itu sucikan dan kuduskanlah kami semua. Layakkanlah kami untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Hamba berdoa kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan kami semua. Dan kuduskanlah tangan hamba-Mu yang akan melayankan pelayanan perjamuan Tuhan ini. Engkau menguduskan, Engkau menyucikan kami. Berkatilah roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus yang akan kami makan bersama. Tanda kehadiran Allah, tanda persekutuan kami dengan Tuhan, dan menandakan bahwa Engkau ada, sudah ada, dan akan datang pada kali yang kedua. Habiskanlah roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, angkat roti di tangan kananmu. Angkatlah roti di tangan kanan saudara, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkata atas kita, makan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah roti tubuhmu menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami mendapatkan bagian dari kekekalan. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkata atas kita. Minumlah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah, buat roti anggur yang kami nikmati, buat persekutuan dengan Engkau. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini ketika kami melangkah di tahun yang baru, kami melangkah dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang menebus kami adalah Tuhan yang tetap sama. Tuhan yang menjamin masa depan kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Biarlah mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ada mujizat buat mereka. Ada kesembuhan buat mereka. Ada kekuatan bagi mereka. Sehingga mereka semua dipulihkan. Mereka melihat kuasa. Mereka melihat mujizat. Mereka melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan di 2021 Engkau sudah tolong kami, di tahun 2022 Tuhan pasti juga akan menolong kami dan memberikan kepada kami kemenangan untuk terus berjalan di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya kuasa-Mu hadir atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah terima berkat dari perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Nanti saudara bisa maju ke depan untuk ekstra kolekta untuk pembangunan gereja dan bakti sosial pada tanggal 9 Januari. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat setiap lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang urapi tangan-tangan yang memberi, kiranya dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan umatnya.
saudara, kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk ibadah raya tanggal 2 Januari 2001 besok Minggu. Nanti yang bertugas memimpin pujian Mbak Elsa, singernya Mas Fendi, LCD Mbak Vita, cek suhunya nanti Mbak Friska, kolektannya Ibu Hesti dan tim musik seperti biasa. Untuk latihan ibadah besok bisa dilakukan setelah ibadah ini. Lalu untuk bagi segenap jemaat yang berkenan membantu kegiatan bakti sosial, baik berupa sembako ataupun uang, bisa menghubungi Ibu Lin. Itu saja pengumuman gereja. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya lembaran baru, harapan baru ada di tahun ini dan sama-sama kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita tutup ibadah kita. Mari sidang jemaat saya berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sekali lagi datang berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di tahun yang lalu. Hari ini kami masuki tahun yang baru. Berkat-Mu kiranya turut menyertai kami. Setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah, baik mereka yang mengikuti ibadah on-site maupun mereka yang mengikuti secara online, Tuhan kiranya yang memberkati, Tuhan kiranya yang menolong mereka semua, sehingga kami memasuki tahun yang baru di dalam kekuatan tangan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah berbakti, yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, maupun bagi pelayanan, bakti sosial, maupun untuk nambahan kontrak gereja, Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Engkau yang memimpin dan memberkati hidup anak-anak-Mu. Dan biarkanlah mereka senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin setia hidup takut akan Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru kami akan melihat kekuatan, kemenangan, keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami semua. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bersyafaat bagi keamanan, bagi ketentraman bangsa dan negara kami, bagi masyarakat lingkungan di mana kami berada. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Engkau juga yang memberkati para aparat yang sudah membantu, yang sudah menolong kami agar ibadah-ibadah dimanapun ibadah-ibadah itu dilaksanakan dapat berjalan baik. Tuhan memberkati bapak-bapak aparat yang sudah dengan setia membantu seluruh proses pengamanan ibadah-ibadah dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Tuhan juga memberkati keluarga Ibu Sarkowi yang sudah memberi kami tempat untuk kami dapat beribadah. Seluruh keluarga besar diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan juga yang menolong seluruh hidup kami semua. Anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir karena sakit, keluarga-keluarga yang hadir karena keluar kota, Tuhan juga tolong yang memberkati.
sehingga mereka semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Erna dan Vita pasca kecelakaan, Tuhan juga tolong sehingga mereka semakin disehatkan, semakin dipulihkan, dan pada waktunya dapat beribadah bersama, berkumpul dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, pimpin dan kembalikan kami besok hari dalam ibadah minggu untuk dapat bersama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami mohon tangan berkat Tuhan turun atas kami di tahun yang baru ini. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu di tahun yang baru ini. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang setia, Tuhan Sang Penebus yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, menyertaimu, memimpinmu, membimbingmu, dan memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan di dalam seluruh perjalanan pertandingan kehidupan yang Tuhan percayakan bagimu. Turunlah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.